Silakan. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bu Ika Lestari, selaku dosen mata kuliah wawasan pendidikan, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 pada hari ini ingin memaparkan materi kami yang berjudul Membandingkan Sistem Pendidikan Indonesia dengan Finlandia, China, dan Jepang. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Audi Naryananta dengan NIM 1519621020, yang kedua Ivan Castella Audria dengan NIM 1519621025, yang ketiga Rachel Fasyadila dengan NIM 1519621001, yang keempat ada Mars Adeva dengan NIM 1519621050, dan terakhir saya sendiri Umar Fakhri dengan NIM 1519621038. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Shelfa Syadila. Next slide, Umar. Oke, pertama ada tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Adapun tingkat pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ditetapkan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Next slide, Mark. Adapun konsep kurikulum pendidikan di Indonesia yang mendasar dari perubahan kurikulum sebelumnya ke kurikulum 2013 adalah seimbang antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Standar kompetensi diturunkan dari kebutuhan, standar isi diturunkan dari standar kelulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai, dan semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Selanjutnya, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 adalah proses pembelajaran yang mendukung aktivitas. Hal ini dikarenakan 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, dan 1/3 sisanya dari genetik. Kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan, yaitu 1/3 dari pendidikan dan 2/3 dari genetik. Pembelajaran berbasis kecerdasan tidak akan memberikan hasil yang signifikan, hanya akan mengalami peningkatan sekitar 50% saja. Dibandingkan yang berbasis kreativitas mencapai 200%. Kemampuan kreativitas diperoleh melalui observing atau mengamat, questioning atau menanya, experimenting atau mencoba, associating, menalar, dan networking, membentuk jaringan. Nah, proses penilaian yang mendukung kreativitas, yaitu guru dapat membuat peserta didik berperilaku kreatif melalui mewajarkan jawaban yang agak berbeda, menekankan pada proses, bukan kepada hasil saja. Dan yang ketiga adalah memberanikan peserta didik untuk mencoba menentukan sendiri yang kurang jelas atau lengkap dari informasi, dan memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan atau kejadian. Selanjutnya, mata pelajaran.
Untuk rumpun ilmu pengetahuan sosial, materi yang disajikan terpadu, tidak dipisah dalam kelompok geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Untuk rumpun ilmu pengetahuan alam, materi yang disajikan terpadu, tidak terpisah dalam kelompok fisika, kimia, biologi. Untuk matematika disajikan mulai dari pengamat permasalahan konkret, kemudian semi konkret, dan akhirnya abstraksi permasalahan. Untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, materi yang diajarkan ditekankan pada kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan dan pengetahuan untuk pendidikan Pancasila. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, materi disajikan tidak berdasarkan kepada pengelompokan menurut 4 pilar kebangsaan, melainkan berdasarkan keterpaduan 4 pilar dalam pembentukan karakter bangsa. Kurikulum tahun 2013 juga dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Next slide, Mark. Nah, ini merupakan beberapa sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan ini mendorong peserta untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelas. Pada sistem terbuka, murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran. Yang kedua ada sistem edukasi beragam. Negeri ini memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya. Oleh karena itu, dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakini formal, non-formal, dan informal. Nah, selanjutnya ada sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan jujur. Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah. Nah, sistem pendidikan dengan orientasi nilai ini tentu berbeda dengan yang diterapkan oleh negara di Eropa atau Amerika. Di beberapa negara, kenaikan kelas seseorang siswa dilihat dari potensi yang sekarang dengan yang dulu. Jika siswa tersebut mengalami perkembangan, maka siswa dapat dinyatakan naik ke tingkat berikutnya. Hal ini tentu berbeda dengan yang ada di Indonesia, di mana perkembangan siswa dilihat dengan membandingkan nilai siswa tersebut dengan siswa lainnya atau biasa kita sebut dengan sistem rankingan. Boleh di next, Mar. Oke, sistem berikutnya adalah sistem edukasi efisien dan pengaturan waktu. Dalam kegiatan belajar mengajar KBM, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu, penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tak terlalu singkat ataupun tak terlalu lama. Peserta didik pun akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan sistem pendidikan yang terakhir adalah sesuai dengan perubahan zaman. Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman adalah kurikulum 2013. Next, Mark.